Pernahkah Anda bertanya-tanya, gimana ceritanya spesies kita, Homo sapiens, bisa berubah dari, seekor hewan biasa yang cuma ngurusin urusannya sendiri di pojokan Afrika, tiba-tiba jadi penguasa planet bumi? Apa sih rahasia kita? Ini mungkin sulit dipercaya ya, tapi faktanya, selama sebagian besar sejarah manusia, kita tuh nggak sendirian. Bumi ini pernah jadi rumah buat beberapa spesies manusia sekaligus yang hidup barengan. Jadi kita bukan satu-satunya. Nah, kenalan yuk sama beberapa saudara kita yang udah lama hilang ini. Di Eropa dan Asia Barat, ada Neanderthal, kerabat kita yang badannya lebih kekar, lebih berotot. Terus di Asia Timur ada Homo erectus. Wah, ini nih, sang juara bertahan. Mereka eksis selama hampir 2 juta tahun. Coba bayangin, 100.000 tahun yang lalu aja, planet kita ini rame banget loh, dihuni sama setidaknya 6 spesies manusia yang berbeda. Ini dia pertanyaan besarnya. Kalau dulu ada begitu banyak jenis manusia, terus kemana mereka semua pergi? Dan kok bisa, dari semua itu, cuma sapiens yang bertahan? Oke, untuk menjawab itu kita perlu mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum kita jadi penguasa dunia, kita ini cuma hewan biasa aja. Selama lebih dari 2 juta tahun, posisi manusia itu ada di tengah-tengah rantai makanan. Kerjaan kita berburu hewan kecil, ngumpulin tumbuhan saut, sambil terus-terusan waspada karena kita juga diburu predator yang lebih besar. Jadi, meskipun kita punya otak besar, punya alat-alat dari batu, dan akhirnya nemuin api, status kita tuh tetap aja makhluk pinggiran. Tapi kemudian, sekitar 70.000 tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, sapiens mulai menyebar kemana-mana. Dan, anehnya, manusia-manusia lain mulai lenyap. Mulai dari Afrika Timur, sapiens ini kayak menyapu Jazirah Arab. Dan dari sana, wush, dalam waktu yang sangat cepat, mereka menguasai seluruh daratan Eurasia. Nggak cuma itu, mereka bahkan menyeberangi lautan terbuka sampai ke Australia dan akhirnya ke Amerika. Polanya selalu sama, dimanapun sapiens datang, spesies manusia yang asli di sana hilang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama mereka? Nah, ada 2 teori utama nih. Pertama, teori penggantian yang bilang kalau sapiens karena teknologinya lebih canggih, gampangnya menyingkirkan sepupu-sepupu kita sampai punah. Teori kedua, teori persilangan, ini gambarin cerita yang lebih intim. Katanya kita ini bercampur, kawin-mawin. Dan yang seru, genetika modern membuktikan kalau teori persilangan ini ada benernya. DNA orang Eropa dan Timur Tengah modern itu mengandung sampai 4% DNA Neanderthal. Jadi memang ada percampuran, walaupun kayaknya sih nggak sampai tahap penyatuan total. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan kuncinya. Apa sih rahasia sukses sapiens? Jawabannya, bukan ada di fisik kita, tapi sesuatu yang terjadi di dalam kepala kita. Para peneliti percaya titik baliknya itu adalah apa yang disebut revolusi kognitif. Jadi, ini semacam kebetulan genetik, sebuah mutasi yang nggak sengaja mengubah cara kerja otak sapiens. Dan yang paling penting, ini mengubah total cara mereka berkomunikasi. Dan perubahan inilah yang ngasih sapiens sebuah kekuatan super. Sebuah senjata rahasia yang bikin kita bisa menaklukkan dunia. Jadi, apa sih yang bikin bahasa baru kita ini spesial banget? Jawabannya, kemampuan untuk ngomongin hal-hal yang sama sekali nggak ada di dunia nyata. Gini deh, manusia lain mungkin cuma bisa bilang, awas, ada singa. Tapi sapiens, setelah revolusi kognitif, bisa bilang, singa adalah roh penjaga suku kita. Nah, patung manusia singa ini buktinya. Ini kan bukan hewan beneran, ini adalah sesuatu yang cuma ada di dalam imajinasi. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa menciptakan apa yang disebut oleh sejarawan Yuval Noah Harari sebagai realitas imajiner. Penting nih, ini bukan bohong loh ya. Bohong itu kalau Anda bilang ada singa padahal Anda tahu nggak ada. Kalau realitas imajiner itu adalah sesuatu yang kita semua sepakat untuk percaya. Dan justru karena kita semua percaya, hal itu jadi punya kekuatan nyata di dunia. Dan disinilah letak kuncinya. Inilah rahasia kesuksesan kita. Mitos-mitos bersama ini, entah itu dewa, negara, atau uang, memungkinkan kita untuk bekerja sama dalam skala besar dan secara fleksibel. Coba pikirin, 2 orang sapiens yang nggak pernah ketemu sama sekali bisa langsung kerja bareng cuma karena mereka percaya pada Tuhan yang sama, atau negara yang sama, atau nilai dari selembar uang yang sama. Inilah fondasi dari semuanya. Oke, konsep ini mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh modern yang sangat-sangat nyata. Lihat ini, Pujo.
Sebuah perusahaan yang bisa mempekerjakan ratusan ribu orang yang nggak saling kenal di seluruh dunia supaya bisa kerjasama secara efektif dan bikin jutaan mobil tiap tahun. Tapi pertanyaannya, apa itu Peugeot? Apa sih sebenarnya Peugeot ini? Nah, ini yang menarik. Peugeot itu bukan mobilnya. Kalaupun semua mobilnya dihancurkan besok, perusahaannya tetap ada kan? Peugeot juga bukan pabrik-pabriknya, atau bahkan orang-orang yang kerja di sana. Anda bisa pecat semua karyawannya, tapi perusahaannya tetap utuh. Jadi, Peugeot itu nggak punya wujud fisik yang nyata. Terus apa dong? Nah, seperti kata Harari, Peugeot itu adalah buah dari imajinasi kolektif kita. Para pengacara punya istilah keren untuk ini, fiksi hukum. Intinya, ini adalah sebuah cerita yang sangat kuat yang kita semua sepakat untuk percaya. Kemampuan buat menciptakan fiksi-fiksi sekuat Peugeot inilah yang secara fundamental mengubah total cara hidup kita sebagai sapiens. Sejak revolusi kognitif itu, kita jadi hidup di dua dunia sekaligus. Ada dunia nyata, realitas objektif, isinya ya pohon, batu, sungai. Tapi, di atas itu semua, kita membangun lapisan realitas lain, realitas imajiner yang isinya Tuhan, uang, dan perusahaan. Dan seiring berjalannya waktu, lapisan imajiner ini justru jadi jauh lebih kuat. Dan gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, kita lihat salah satu fiksi pertama yang pernah dibuat, Arwah Penjaga. Di sisi lain, sebuah fiksi modern yang luar biasa kuat. Tapi intinya apa? Keduanya, si manusia singa dan logo Peugeot, lahir dari alat kognitif yang sama persis, kemampuan unik kita untuk menciptakan dan percaya pada cerita bersama. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang, wow, dalam banget. Kita bisa jadi penguasa planet ini bukan karena kita yang paling kuat atau paling pintar secara fisik, tapi karena kita adalah pedongeng terhebat. Jadi kalau kekuatan terbesar di dunia kita, hukum, uang, negara, itu semua cuma cerita yang kita karang bersama. Pertanyaannya, jadi cerita apa yang akan kita pilih untuk kita percaya selanjutnya?